Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, pelaku penggelapan sepeda motor diamuk massa di Batubara. Jelang Paskah dan Ramadan, petugas perketat pengamanan di Kota Medan. Memasuki tahun ajaran baru, pelajar di Pakpak Barat tetap belajar daring. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Setelah setahun menggelapkan sepeda motor milik warga Simalungun, seorang supir bus angkutan umum ditangkap dan dimasa warga di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Beginilah Rio, warga Rantau Prapat Labuhan Batu yang tak berkutik ditangkap warga di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perkebunan Lidah Tanah, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara. Pria berusia 32 tahun ini ditangkap rekan korban yang mengetahui wajah pelaku saat sedang mengemudikan bus angkutan umum di Jalan Lintas Sumatera. Meski pelaku sempat berupaya kabur, namun warga berhasil menangkap di perkebunan kelapa sawit. Polisi datang langsung membawa pelaku yang babak belur demuk warga ke Puskesmas Labuhan Ruku untuk menjalani pengobatan medis. Kapolsek Labuhan Ruku AKP Jagani Sejabat mengatakan pelaku telah melakukan penggelapan sepeda motor milik warga Simalungun. Aksi pencurian tersebut juga berlangsung di Kabupaten Simalungun. Nantinya pihak Polsek Labuhan Ruku akan berkoordinasi dan menyerahkan pelaku ke Polsek Bosar Maligas, Kecamatan Pasar Baru, Simalungun. Kasus penggelapan kereta, TKP-nya di Polsek Bosar Maligas. Terus ini kok bisa ketangkap gimana awalnya? Si korban tetap mencari keretanya, karena kereta itu digelapkan melalui anak si korban. Sudah hampir 1 tahun. Jadi tadi si korban bersama kawan-kawannya mencari kereta penggelapan itu, kemudian si korban ada kawannya menunjukkan, baru dikejar si korban tadi. Setelah dikejar, ditangkap. Sementara itu pelaku mengaku meminjam sepeda motor korban di warung tua di Desa Siringan-Ringan, Simalungun dan menjualnya seharga Rp1.800.000. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pasca penangkapan 18 orang terduga teroris di wilayah Sumatera Utara dan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta Kodam 1 Bukit Barisan menggelar patroli di jalanan hingga ke wilayah perbatasan Kota Medan untuk menjaga keamanan memasuki hari Paskah dan bulan suci Ramadan pada bulan April. Dengan menggunakan sepeda motor, seluruh jajaran Polda Sumut dan Kodam 1 Bukit Barisan melintasi titik-titik rawan batas Kota Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Operasi gabungan ini sebagai bentuk memperketat pengamanan wilayah antisipasi teror untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar merasa nyaman dalam beraktivitas. Sementara itu, patroli ini dilakukan karena mengingat Densus 88 Anti Teror telah melakukan penangkapan terhadap 18 orang terduga teroris di wilayah Sumatera Utara. Menurut Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, selain memperketat operasi patroli gabungan ini juga akan memperkuat penjagaan baik dari pagi hingga malam hari. Hal ini juga sebagai bentuk menjaga keamanan kepada masyarakat Sumatera Utara dalam menyambut hari keagamaan Paskah dan bulan suci Ramadan pada bulan April. Terlebih khusus kita akan memasuki masa Paskah dan begitu juga dengan kegiatan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan melaksanakan patroli gabungan bersama ini untuk memberikan rasa aman itu. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan kita mengunjungi beberapa tempat nanti, khususnya sampai ke Deli Serdang, masyarakat akan merasakan bagaimana situasi keamanan di wilayah Sumatera Utara ini. Pak, ada tambahan personil Pak untuk di tempat-tempat khusus, tempat keramaian misalnya Pak? Ya, termasuk itu nanti kita tidak hanya dalam pagi hari ini, kita terus pagi, siang, dan malam. Malam hari patroli bersama terus dilaksanakan di wilayah-wilayah antara TNI dan Polri di masing-masing kabupaten kota. Seperti itu. Termasuk juga memberikan rasa aman dan mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat sendiri diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta aktif melaporkan kepada petugas jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi berikutnya pemirsa, aksi mogok makan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibubarkan paksa oleh Satpol PP Kota Medan. Aksi mahasiswa di depan Hotel JW Marriott tersebut dilakukan untuk mendesak Kementerian Agama mengusut dugaan kasus plagiasi yang dilakukan oleh Rektor UINSU. Mahasiswa UINSU yang berunjuk rasa mendesak agar Kemenak mengusut dugaan plagiasi yang dilakukan Rektor UINSU. Beginilah video amatir yang beredar Selasa kemarin, di mana puluhan petugas Satpol PP Kota Medan merangsek sejumlah mahasiswa UINSU yang tengah melakukan aksi mogok makan di depan Hotel JW Marriott di Jalan Putri Hijau. Kericuhan sempat terjadi karena para mahasiswa tersebut menolak dibubarkan. Mereka bahkan menuding Satpol PP telah dibayar pihak Rektorat UINSU untuk membubarkan mereka. Adapun aksi mogok makan mahasiswa UINSU itu dilakukan sejak Senin kemarin dan rencananya akan dilakukan hingga Jumat mendatang. Aksi tersebut sebagai upaya mendesak Kementerian Agama mengusut kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Rektor UIN Sumatera Utara. Mereka sengaja memilih beraksi di depan Hotel JW Marriott karena Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diketahui tengah beracara di hotel tersebut. Mereka mendesak Yakut segera membentuk tim independen untuk mengusut kasus yang telah mencoreng nama baik UINSU. Bahwa kita akan melakukan aksi Senin sampai Jumat. Nah, jadi aksi ini merupakan bentuk moral kami terhadap kasus yang hari ini terduga Rektor UIN Sumatera Utara melakukan plagiasi. Jadi aksi kami ingin Menteri Agama langsung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindaklanjuti kasus dari Rektor UIN Sumatera Utara yang diduga melakukan plagiasi. Jadi kami melakukan aksi ini banyak sekali intervensi untuk membubarkan masa aksi kami dengan paksa. Bahkan tadi malam dan tadi pagi hari ini kami dipaksa bubar oleh pihak Satpol PP. Kami menduga bahwa pihak Rektor UIN Sumatera Utara membayar Satpol PP untuk membubarkan masa aksi. Sehingga spanduk kami, alat-alat peraga kami diambil oleh Satpol PP dengan paksa. Tapi kami tidak mau bubar, kami tetap dalam komitmen dan perjuangan kami bagaimana kasus ini terus ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama. Para mahasiswa menuntut jika Rektor UINSU terbukti bersalah melakukan plagiasi, maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Begitu juga jika tidak bermasalah, kementerian diminta untuk memberi pengumuman untuk mengembalikan nama baik UIN Sumatera Utara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengantisipasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung di tengah pandemi COVID-19, pihak sekolah di Kabupaten Pakpak Barat tetap menerapkan proses belajar mengajar dengan sistem daring. Memasuki tahun ajaran baru, para siswa-siswi SMP Negeri 1 Salak Kabupaten Pakpak Barat tetap menerapkan sistem belajar daring. Para guru memberikan materi pembelajaran melalui sistem jarak jauh dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, para siswa aktif mendengarkan penjelasan guru melalui aplikasi telepon seluler yang mereka miliki. Salah satu siswa berharap agar pandemi COVID-19 cepat berakhir agar bisa belajar secara tatap muka. Siswa juga berharap agar pemerintah segera memberikan izin belajar tatap muka supaya lebih paham dalam belajar. Tatap muka Bang, karena suasana daring gini kita susah menangkap pelajarannya Bang. Terus dibanding tatap muka, kita langsung berjumpa dengan guru dan cepat mengerti apa yang dijelaskan guru. Harapannya ke depannya apa ini, Dek? Harapannya ke depan semoga corona cepat hilang. Hilang. Jadi terhadap pemerintah kira-kira apa tanggapannya, Dek? Semoga pemerintah juga mengizinkan untuk sekolah kembali tatap muka agar siswa-siswa di sini tidak cepat mengerti pelajaran-pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Barat Mordehai Orbasuntuk mengatakan, siswa-siswi mulai dari TK sampai SMP dapat melaksanakan belajar tatap muka pada bulan Juli mendatang dengan mengikuti protokol kesehatan. Sementara para guru harus mengikuti vaksinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan belajar tatap muka. Tentang mutu pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah pasti
dilaksanakan sebagian besar dilaksanakan secara daring. Kemudian permasalahan Papua Barat, pelaksanaan daringnya kita tidak semua sekolah itu memiliki jaringan, nggak semua, hanya sekitar 50 sampai 60%, 50% lah yang punya jaringan. Selebihnya kita belum punya jaringan. Makanya kita ambil kebijakan dengan mengikuti protokol kesehatan bagi sekolah-sekolah yang belum mempunyai jaringan, maka mereka jemput bola. Guru tersebut akan turunlah ke rumah kepada siswanya untuk memberikan proses pembelajaran. Gimana? Kira-kira sampai kapan ini kira-kira kita bisa tetap mengkarantina untuk mahasiswa ke sekolah, Pak? Oke, baik. Sesuai dengan hasil Fitkom dan informasi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan, bahwasanya proses belajar mengajar kita rencanakan bulan 7. Bulan 7 itu ajaran baru, tetapi dengan tetap mempergunakan proses protokol kesehatan yang cukup tinggi. Kita juga sudah memberikan rapat dengan seluruh guru mulai tingkatan SMP sampai PAUD untuk 50% dana BOS yang mereka terima itu wajib dipergunakan untuk protokol kesehatan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang anggota polisi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terpaksa dipegang rekannya saat akan divaksin COVID-19. Polisi ini akhirnya berhasil divaksin setelah mendapat dukungan dari rekannya dan tenaga medis. Inilah Ibtu Bambang Irianto saat hendak disuntik vaksin. Ia terpaksa dipegang rekannya saat akan dilakukan vaksinasi COVID-19 karena takut jarum suntik. Anggota polisi yang bertugas di Polres Tebing Tinggi sebagai Kanit Laka Lantas ini mendapat vaksin tahap 1 di Aula Mapolres Tebing Tinggi. Awalnya ia tak mau divaksin karena takut jarum suntik. Namun setelah diberi semangat oleh rekannya dan para medis, Ibtu Bambang Irianto pun berhasil divaksin. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso mengatakan, vaksin tidak perlu ditakuti karena pemerintah akan memberikan yang terbaik kepada warganya. Ia sebagai Kapolres tidak takut divaksin, guna sebagai contoh kepada personil Polres Tebing Tinggi dan warga Kota Tebing Tinggi. Vaksin COVID-19, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kebal dari virus corona. Gimana rasanya, Pak Kapolres? Tidak sakit sama sekali, ya. Pesan ke masyarakat, kepada warga, Pak? Ya, pesan ke warga masyarakat intinya tidak usah takut. Bahwa pemerintah itu tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, ya. Yang utamanya harus tetap tingkatkan imunitas tubuh dengan cara berolahraga dan selalu gembira. Jangan pernah sedih ataupun stres, ya. Karena kalau kita gembira itu hormon endorfin kita meningkat sehingga virus itu lemah, seperti itu, ya. Saat ini hampir seluruh anggota Polres Tebing Tinggi sudah mendapat vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah dan Polri untuk memberantas COVID-19. Alex Garinggik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun menerapkan penggunaan aplikasi Jaga Desa sebagai salah satu terobosan untuk mengawasi penggunaan anggaran dana desa. Dalam sistem online ini, Kejaksaan dapat menindak tegas para oknum yang melakukan penyelewengan anggaran COVID-19 dan bansos serta anggaran dana desa. Tahun 2021, pihak Kejaksaan Negeri Simalungun menerapkan aplikasi Jaga Desa yang merupakan aplikasi pengawasan penggunaan anggaran negara. Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Bobi Sandri, mengatakan program aplikasi Jaga Desa tersebut digunakan untuk mempermudah dan membantu fungsi kontrol kejaksaan terhadap aparatur desa. Tidak hanya itu, optimalisasi pengawasan berkaitan dengan penyaluran penggunaan dana desa dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepala desa maupun perangkat desa dalam belanja kebutuhan desa. Selain itu, aplikasi Jaga Desa dapat memandu aparatur desa dalam penerapan sistem administrasi laporan pertanggungjawaban anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan. Aplikasi juga bertujuan untuk melindungi dan menciptakan kemandirian pemerintah desa. Program aplikasi Jaga Desa merupakan program hasil kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam rangka mengawali penyaluran dan pemanfaatan dana desa, sistem ini mengacu pada upaya pendekatan bersifat preventif, sehingga pemerintah desa dapat mencegah terjadinya tindakan penyelewengan yang berujung pada jerat pidana hukum.
pos jaga desa itu upaya kami bersifat preventif terhadap penyelewengan dan masalah-masalah hukum, sehingga di desa-desa itu dapat langsung mengadu ke kami kalau nggak ada apa-apa, baik itu untuk pekerjaan yang ada di pemerintah maupun pekerjaan yang ada dana desa, termasuk vaksin, termasuk bantuan COVID dan bantuan BLT yang ada apabila ada dipotong, jadi dapat langsung disampaikan ke kami. Dengan banyaknya 32 kecamatan ini, saya berharap nanti ada sentral kecamatan yang mungkin nanti kami akan berkoordinasi kembali sama Pemda. 4 kecamatan ada sentralnya 1 kecamatan, itu aja. Kejari Simalungun akan menerapkan sentral pengaduan yang ada di 32 kecamatan. Titik sentral ini difokuskan untuk pengaduan di setiap kecamatan yang dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PSMS merilis sekaligus memperkenalkan skuad baru di Stadion Mini Kebun Bunga Medan. 19 pemain serta 4 pelatih dikenalkan dan disiapkan untuk menghadapi kompetisi Liga 2. PSMS secara resmi mengenalkan skuad baru mereka di Stadion Mini Kebun Bunga Medan. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang merupakan pembina PSMS serta manajer PSMS Medan Mulia di Simatupang dan Sekretaris Umum PSMS Julius Raja. Edi Rahmayadi menyampaikan, PSMS merupakan tim besar yang begitu populer bersama tim lainnya di Indonesia. Edi berharap nama PSMS berkibar lagi di papan atas persepak bolaan nasional. Sementara itu, manajer PSMS menyampaikan bahwa acara launching ini untuk menegaskan bahwa PSMS sangat serius dalam mengikuti kompetisi Liga 2. Pemain yang diikat kontrak merupakan pemain profesional. Nama besar PSMS harus kembali kepada posisinya. PSMS itu dari awal adalah limbah sepak bolaan Indonesia itu di papan atas. Tapi menjak kita sekarang ini, kita selalu berada di papan bawah, papan tengah. Dan kita berharap untuk sekarang kita kembali kepada posisinya, yaitu di papan atas Liga 1. Pada launching pemain ini, PSMS mengenalkan 19 pemainnya dan 4 pelatih yang dikepalai oleh Ansyari Lubis. Adapun pemain yang belum bisa memastikan untuk bergabung dengan PSMS yakni Agung Prasetyo. Manajemen PSMS sendiri saat ini masih mencari 5 atau 6 pemain lainnya agar totalnya menjadi 25 pemain untuk skuad Ayam Kinantan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba menyerahkan 50 SK penyuluh agama Kristen non-pegawai negeri sipil yang bertugas di 16 kecamatan pada Selasa 30 Maret 2021 kemarin. Kantor Kemenak Kabupaten Toba melaksanakan penyerahan SK penyuluh agama Kristen yang aktif bertugas. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Gereja Bethel Indonesia Balige. Penyerahan SK diberikan langsung oleh Kepala Seksi Bimas Kristen Kabupaten Toba, Hendy Johan Simanjuntak, dalam rapat kerja penyuluh agama Kristen tahun 2021. Dalam pemaparannya, Hendy Johan Simanjuntak meminta agar penyuluh yang sudah menerima SK dapat mendukung program pemerintah untuk memelihara kerukunan beragama. Kemudian dapat menunjang program Menteri Agama untuk menjadikan agama yang moderat dan saling membantu serta tidak saling menghujat. Kami mengharapkan kepada rekan penyuluh yang sudah menerima SK yang ditandatangani oleh Pak Kapolri Utara agar dapat mendukung semua program pemerintah, termasuk program kerja daripada pemerintah Kabupaten Toba. Apa itu? Termasuk memelihara kerukunan beragama, meningkatkan kerukunan beragama, termasuk juga yang paling utama di Kementerian Agama ini ikut serta dalam mendukung program Menteri Agama memoderasikan agama itu di tengah, seperti halnya tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Ketika salah satu penyuluh agama Kristen yang sudah diangkat pada hari ini menerima juga, apakah dia sebagai P3K, guru honor yang menerima
dari APBD itu sudah menyalahi. Maka kami anjurkan kepada penyuluh yang hari ini ada 50 orang kita angkat untuk memilih salah satu dari jabatan yang dia terima, apakah itu P3K atau guru honor ataupun penyuluh, karena ini akan mengakibatkan kerugian sendiri bagi para penyuluh tersebut. Hendy juga mengingatkan agar setiap penyuluh yang sudah menerima SK agar tidak menyalahgunakan serta rangkap jabatan yang menggunakan anggaran pemerintah sebab akan merugikan penyuluh itu sendiri. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.